Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pada kali ini kita akan membahas perkuliahan bahasa pemrograman C++. Pokok bahasan kita pada kali ini adalah operator pada C++. Adapun yang menjadi outline kita dalam operator ini, yang pertama adalah apa itu definisi operator C++, bagaimana sifat operator pada bahasa C++, kemudian yang ketiga, jenis-jenis operator bahasa C++, dan bagaimana yang keempat, mencontohkan atau mengaplikasikan program dengan menggunakan operator pada bahasa C++. Apa itu operator pada bahasa C++? Operator dalam C++ adalah simbol yang dilibatkan dalam program guna melakukan operasi untuk memanipulasi dalam hal penjumlahan dua buah nilai, memberikan nilai ke variabel atau membandingkan kesamaan dua buah nilai. Operator berbeda dengan operan. Operan sendiri adalah nilai yang dioperasikan. Apa saja sifat-sifat operator pada bahasa C++? Yang pertama adalah operator unary, adalah operator yang hanya memiliki satu operan saja. Contohnya karakter minus. Tanda minus digunakan untuk membuat sebuah angka menjadi negatif, contohnya negatif 5. Atau karakter plus untuk menegaskan nilai positif, contohnya plus 5. Yang kedua adalah operator binary, yaitu operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan dua buah operan. Dalam bahasa C++, operator binary ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu operator aritmatika, logika, relasional, dan bitwise. Selanjutnya adalah operator ternary, yaitu operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan 3 buah operan. Adapun operan yang digunakan untuk menyatakannya adalah operator tanda tanya titik 2. Konsep yang mendasari operasi ini adalah sebuah percabangan pemilihan yang didasarkan atas kondisi tertentu. Kemudian, apa saja jenis operator pada bahasa C++? Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi di mana nilai yang dihasilkan dari operasi tersebut hanya berupa nilai benar atau true dan salah atau false. Adapun yang termasuk dalam operator logika adalah OR atau not, negasi, dan AND. Yang ketiga adalah operator relasional, yaitu operator yang digunakan untuk menentukan relasi atau hubungan dari dua buah operan. Operator ini ditempatkan di dalam sebuah eksperi yang kemudian akan menentukan benar atau tidaknya sebuah ekspresi, yang termasuk dalam kategori operasi. Yang termasuk adalah operator relasional, yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan.
Yang kelima adalah increment. Increment adalah suatu penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Adapun yang digunakan untuk melakukan increment adalah operator plus plus. Operator ini akan menambahkan nilai dari suatu variabel dengan nilai 1. Terdapat dua buah increment dalam bahasa C++, yaitu pre-increment dan post-increment. Arti pre-increment yaitu melakukan penambahan nilai sebelum suatu variabel itu diproses, sedangkan post-increment yaitu melakukan proses terlebih dahulu sebelum dilakukannya penambahan pada nilai. Kemudian ada decrement, yaitu suatu pengurangan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Adapun yang digunakan untuk melakukan decrement adalah operator minus. Operator ini akan mengurangi nilai dari suatu variabel dengan nilai 1. Terdapat dua buah decrement dalam bahasa C++, pre-decrement dan post-decrement. Pre-decrement yaitu melakukan pengurangan nilai sebelum suatu variabel diproses, sedangkan post-decrement yaitu melakukan proses terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengurangan pada nilai. Selanjutnya adalah operator majemuk. Operator majemuk merupakan operator yang terdiri dari beberapa operator lain dan dapat digunakan untuk menjalankan beberapa operasi dalam satu baru kode. Contoh operator majemuk yaitu assign compound dan logica compound. Selanjutnya ada manipulator, yaitu fungsi pembantu yang memungkinkan untuk kontrol input atau output stream. Manipulator pada umumnya digunakan untuk mengatur tampilan pada layar. Contohnya untuk mengatur suatu nilai ditampilkan dengan lebar 8 karakter dan diatur rata kiri terhadap lebar tersebut. Baiklah, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh program aritmatika. Nah, pertama kita masukkan dulu library-nya, yaitu include iostream.h dan selanjutnya adalah include conio.h. Nah, kedua ini merupakan library yang akan kita pakai pada pemrograman. Oke, selanjutnya kita bakalan buat void main. Nah, void itu adalah tipe data berupa parameter. Kemudian kita buka kurung kurawal dan pada pemrograman ini kita akan menggunakan 4 buah variabel bertipe data integer. Kemudian sebelumnya kita lakukan clear screen terlebih dahulu untuk membersihkan baris pada hasil. Kemudian kita masukkan nilai dari variabelnya, di mana A sama dengan 5, B sama dengan 600, dan C sama dengan 8. Jangan lupa untuk memasukkan semikolonnya. Kemudian untuk mencari nilai D, kita bakalan gunakan 3 variabel tadi, di mana D sama dengan B dikali B dikurang 4 dikali A dikali C, semikolon. Kemudian untuk memanggil hasilnya kita gunakan cout. Nah, kemudian kita buat nilai D sama dengan. Nah, pada saat untuk memasukkan nilai D, jangan lupa untuk menambahkan tanda petik 2 supaya nilainya jadi terbaca. Untuk nilai D sama dengan, kita akan panggil nilai D yang ada di atas tadi dan kita buat backslash n. Nah, backslash n itu untuk ke baris selanjutnya dan kita akhiri dengan return 0. Baiklah, untuk contoh pemrograman yang kedua, kembali lagi kita buat library-nya yaitu include iostream. Kemudian kita tambahkan using namespace std. Nah, kemudian ada integer main. Nah, integer main ini merupakan fungsi utama pada pemrograman kali ini. Kita buka kurung kurawal dan kita masukkan ada 6 buah variabel bertipe data integer. A sama dengan 9 ditambah 5 semikolon, 4. Kemudian B sama dengan 13 dikurang 5 semikolon, C sama dengan 49 dikali 2. Kemudian D sama dengan 4 ditambah 5 dikurang 1
dikali 3 semikolon. Kemudian untuk nilai E dalam kurung 4 ditambah 5 dikurang 1 tutup kurung dikali 3, dan F sama dengan negatif 98. Kemudian seperti tadi kita buat dulu terlebih dahulu Cout, kemudian hasil dari variabel A. Nah, di sini kita bakalan cari nilai dari masing-masing variabel yang telah kita kasih nilainya tadi. Cout hasil variabel A, jangan lupa pakai tanda petik 2, kemudian kita masukkan data A dan N-line, dan begitu juga selanjutnya untuk nilai-nilai variabel yang lain. Nah, berikut adalah hasil dari output pemrograman kita. Kemudian selanjutnya adalah contoh program bitwise. Nah, pada program bitwise ini kita bakalan buat kembali library-nya. Kemudian kita masukkan using namespace std. Semikolon B sama dengan 108. Karena ini merupakan contoh untuk bitwise, nah jadi nilai dari kedua variabel 181 dan 108 bakalan diubah menjadi kode binary. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan tadi, kita bakalan gunakan beberapa operator. Yang pertama ada AND. Untuk AND sendiri itu adalah menentukan apabila hasil dari binary antara A dan B itu nilainya sama, maka akan bernilai 1, dan untuk apabila nilainya itu tidak sama, maka akan bernilai 0. Nah, selanjutnya hasil binary tadi bakalan kembali diubah dari binary ke desimal untuk menghasilkan nilainya. Nah, ini ada beberapa operatornya. Yang pertama ada AND. Ini dia contoh yang kita buat programannya. Hasil sama dengan A and B, semikolon, Cout. Hasil dari A and B, kemudian kita panggil nilai hasilnya, kemudian kita akhiri dengan N-line, sehingga output selanjutnya bakalan dibuat di baris selanjutnya. Nah, selain AND, kita juga bakalan menggunakan OR, XOR, shift left, shift right, dan NOT. Dengan contoh untuk memanggil nilainya sama dengan pemrograman yang AND tadi.
Kemudian kita akhiri dengan return 0 dan semikolon, kemudian kurung kurawal. Nah, berikut adalah hasil dari output pemrograman kita. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh program decrement. Kembali lagi, kita masukkan dulu library-nya. Selanjutnya kita gunakan kembali using namespace std. Kita masukkan kembali fungsi utamanya in main, buka kurung tutup kurung. Kemudian selanjutnya seperti pemrograman sebelumnya, kita mulai dengan kurung kurawal dan masukkan nilai dari variabelnya. Pada pemrograman ini kita masukkan nilai A sama dengan 5. Kemudian kita lakukan increment menggunakan A++. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, jika kita membuat A kemudian plus plus, maka nilai dari A akan ditambahkan sebanyak 1. Nah, kemudian untuk memanggil nilainya, kita isi variabel A. Kemudian kita masukkan nilai dari A yang telah ditambah tadi. Dan kita akhiri dengan endline. Untuk selanjutnya, kita masukkan nilai dari variabel B bertipe data integer, di mana B sama dengan 5. Kemudian kita lakukan increment. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kan untuk increment ada 2. Yang pertama adalah dilakukan setelah variabel disebutkan dan sebelum. Nah, untuk yang sebelum, kemudian kita masukkan kembali untuk memanggil nilainya itu cout, kemudian isi variabel B, kita panggil nilai B dan diakhiri dengan endline. Dan kita akhiri dengan return 0, semikolon, dan kurung kurawal. Berikut adalah hasil dari outputnya. Dapat dilihat nilai A dan B yang awalnya 5 menjadi bertambah dengan nilai 1 menjadi 6. Untuk selanjutnya, contoh pemrograman selanjutnya, kita masukkan library-nya lagi, yaitu include iostream. Dan using namespace std. Kemudian kita masukkan fungsi utamanya. Kita buka dengan kurung kurawal. Dan pertama kita masukkan deklarasi dari variabelnya. Yaitu untuk variabel i menggunakan tipe data integer
D menggunakan tipe data double, dan C dan times C menggunakan tipe data char, dan time S menggunakan tipe data char. Selanjutnya kita akan mengisi nilai-nilai ke dalam variabel yang telah kita deklarasikan. Baiklah, untuk I kita masukkan nilainya, yaitu sama dengan 10, D sama dengan 18,13, C sama dengan A. Jangan lupa saat kita mengisi nilainya, jangan lupa untuk mengakhiri tiap line pemrogramannya menggunakan semikolon. Dan untuk nilai dari S, kita akan masukkan S sama dengan dalam kurung char, dan kita akhiri dengan tutup kurung dan kita buka dengan titik, tanda petik 2, contoh string. Semikolon. Baiklah, setelah kita mendeklarasikan nilai dari variabel dan mengisi nilai ke dalam variabel-variabel yang telah kita deklarasikan tadi, selanjutnya kita bakalan membuat perintah untuk menampilkan nilai-nilai variabel yang sudah kita isi nilainya tadi. Untuk memanggil nilai dari setiap variabel itu sama dengan contoh-contoh pemrograman yang sebelumnya.
Dan berikut adalah hasil dari pemrograman yang telah kita buat. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.